Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus. Amin. Ya, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang transfusi darah nih teman-teman ya. Ini berdasarkan sepengalaman gue teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ngelakuin transfusi ke pasien itu apa aja sih yang harus kita perhatiin? Yang pertama ya, keluarga udah harus setuju kalau itu mau ditransfusi, jelas ya. Nah, terus darahnya udah siap ya, udah ada darahnya. Nah, teman-teman yang kalau ya itu mah gak usah dijelasin lah ya, pokoknya itu mah udah prosedural ya. Teman-teman jangan lupa cross check darahnya sama kertas formatnya. Yang kertas lembaran dari PMI-nya tuh ada tuh biasanya warna apa ya, warna biru apa warna hijau apa warna kuning gitu dah. Kenapa 3 lembar ya, pokoknya di buku status itu kan setiap kita mau ambil kan ada tuh selembar ya, kalau mau ambil ke bank darah di rumah sakit tersebut gitu ya. Teman-teman cocokin nomor yang di kantongnya ya. Kebetulan gue di sini nggak punya transfusi darahnya gitu ya, nggak punya kantong darahnya gitu ya. Pokoknya itu yang teman-teman perhatiin. Nah, terus juga teman-teman harus benar nggak nih perintah dokternya transfusi berapa cc per berapa jam. Misalnya gini, 250 cc per 12 jam. Ya kan ada yang suka kayak gitu kan. Ada yang 8 jam per 200 cc per 8 jam. Berarti tiap 8 jam dia harus transfusi satu kantong darah misalnya gitu, kalau satu kantong isinya 200 ya. Ada yang per 24 jam transfusinya, itu ada ya, tergantung biasanya HbC pasien itu berapa teman-teman gitu ya. Teman-teman jangan sampai salah ya. Terus juga itu harus di cross check bareng-bareng ya teman-teman, harus berdua. Nanti teman-teman tanda tangan yang ngelakuin tindakan siapa ya, yang cross checknya juga siapa. Jadi ada 2 orang yang harus cross check biar nggak jadi kesalahan. Setahu gue terakhir itu yang gue tahu ya. Terus setelah itu apalagi, biasanya ada obat-obatan yang memang dimasukin sebelum transfusi darah gitu ya, atau enggak. Nih yang pertama teman-teman ya, lihat dulu tensinya bagaimana, TTV-nya bagaimana ya. Tensinya berapa, suhunya berapa, lagi demam atau enggak ya. Soalnya nggak boleh masuk. Pokoknya yang namanya transfusi itu bener-bener kondisi pasien diusahain harus stabil teman-teman. Tanda-tanda vitalnya ya. Kalau suhunya lagi demam biasanya nggak boleh dimasukin ya. Biasanya dimasukin obat PCT drip dulu atau apa gitu ya. Nah terus kalau tensinya rendah juga biasanya nggak boleh jalan dulu tuh ya. Biasanya tergantung, pokoknya itu sih instruksi dokter ya, kita mah nggak urusan. Pokoknya kita cuman konsulin ya, dok segini TTV sekian-sekian boleh masuk nggak? Oke ACC baru kita kerjain ya. Itu delegasinya kayak gitulah kasarnya. Jangan sampai miskomunikasi ya. Mentang-mentang teman-teman baca lagi operan tuh nanti jam 4 transfusi, tau-tau teman-teman main transfusi aja kan, nggak suhunya nggak dicek, apanya nggak dicek ya. Tahu-tahu nanti bermasalah, bisa-bisa teman-teman yang dituntut gitu ya. Itulah kelemahannya dari ya pendelegasian lah ya, lebihnya gitu ya. Alih-alih delegasi menurut gua kurang, enggak banget lah pokoknya perawat kerjanya kayak gitu. Ya terus kita balik lagi teman-teman ya. Kadang ada juga yang dimasukin Dexa dulu teman-teman. Sebelum transfusi aja yang dimasukin Dexa dulu juga ada. Nah, terus kenapa sih transfusi itu kok sering banget macet? Nah, ini juga sering kejadian ya. Jadi teman-teman ya, transfusi itu kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 4 jam kalau nggak salah deh. Mohon maaf kalau gue salah ya, mohon maaf kalau gue salah. Coba teman-teman mungkin ada referensi terbaru ya, gue agak lupa. Kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 4 jam tuh. Darah diem aja di situ ya, nggak ngalir-ngalir. Ya jadi memang waktu kita terus sebelum kita colok ke transfusi ya, biasanya pasien itu cairan infusnya ya kita pasang udah pasti blood set ya, selang infus yang khusus transfusi darah ya, yang ada penyaringnya lah. Gue di sini lagi nggak megang alatnya, nggak megang contohnya ya. Terus juga biasanya kita bilas dulu tuh cairan sebelumnya menggunakan NaCl. Misal sebelumnya pasien tersebut pakai D5, ya otomatis kita ganti NaCl dulu. Ya kita ganti NaCl dulu kurang lebih 250 atau nggak sampai 500 cc, baru kita bisa masukin transfusinya. Biasanya seperti itu setahu gua gitu ya. Kalau dia pakainya RL tetap diganti dulu, dibilas dulu lah pokoknya pakai
NaCl gitu. Ya teman-teman tanya aja dokternya gitu ya, pokoknya jangan, karena itu mah bukannya wilayah kita gitu ya. Kita jangan sampai miskomunikasi, jangan sampai kita yang disalahin. Pokoknya apa-apa tanya aja dokternya pokoknya. Ya karena itu tanggung jawab dokter ya. Tapi setahu gue gitu ya, biasanya pakai NaCl dulu yang dimasukin. NaCl udah masuk nih, baru sekiranya udah bersih ya, pokoknya selangnya udah bersih dari cairan sebelumnya, udah masuk misal 200 cc, baru teman-teman transfusi. Ya colokin transfusinya. Ketika teman-teman colokin transfusinya ya, pokoknya itu pasien bener-bener udah, misalnya kan kadang-kadang dokter itu kasih instruksi premed transfusi gitu ya kan. Pra transfusi itu harus masuk apa, misalnya harus masuk furosemid kah, harus masuk dexa kah gitu kan. Itu ada kok, pokoknya itu mah dokter wilayahnya ya teman-teman. Hanya perlu baca gitu, baca di instruksi dokternya apa, karena di situ udah jelas ya. Ketika teman-teman mau colok, teman-teman konfirmasi lagi ke dokter jaga yang ada di situ gitu, biar nggak salah paham, karena ini transfusi ya teman-teman, berbahaya kalau sembarangan. Terus juga kalau udah masuk biasanya ya, nah ini yang paling bikin kerjaan perawat nih biasanya, itu pas transfusi itu paling sering banget bikin macet teman-teman ya, karena memang darah itu sifatnya kental ya, kental bener ya. Ketika teman-teman buka klemannya, itu darahnya ngocor deres banget gitu ya. Akhirnya teman-teman pelanin tek tek tek, terus teman-teman tinggal ya. Nah disinilah biasanya kurangnya kita dalam ketelitian teman-teman ya. Jadi sebenarnya ketika ini udah gue uji coba nih ya, bukan gue uji coba sih, maksudnya udah gue praktekin gitu ya. Jadi kalau gue lepas sih, awal-awal gue los terus tuh, akhirnya gue pelanin, abis itu gue tinggal 30 menit gue balik, itu nggak jalan teman-teman tetesannya gitu ya. Jadi harus disentil-sentil, nggak gue libet-libet sih, gue nggak sentil-sentil, akhirnya jalan ya, nggak perlu di, ya biasalah kalau kita nyepul gimana sih pakai selang gitu ya, gue sentil aja, gue lus tangannya, akhirnya jalan juga. Nah dari situ langsung gue losin aja, dilosin aja teman-teman ya. Teman-teman perhatiin, dilosin aja itu mendingan ya. Awalnya memang ngucur deres ya, mungkin 10 menit kemudian teman-teman harus balik lagi, dan harus sering-sering ngecek teman-teman gitu, harus sering-sering ngecek tetesan infusnya gitu. Karena memang kalau blood set, kalau transfusi darah ya, itu memang paling sering banget yang namanya macet gitu. Nanti itu jadi PR kita sendiri ya kalau transfusinya, apalagi darahnya kan kental yang dimasukin gitu kan, kasihan sama si pasiennya ya. Jadi memang kalau mau transfusi bener-bener harus perhatiin, kita sering-sering bolak-balik lah, seenggaknya 20 menit sekali itu bolak-balik ya, sekalian observasi suhunya pasien naik apa enggak, ada tanda-tanda alergi. Oh iya nih tanda-tanda alergi, teman-teman jangan lupa sampaikan ke keluarga atau enggak ke pasiennya. Kalau tiba-tiba gatel ya, tiba-tiba enggak nyaman pas lagi saat transfusi, itu harus segera di stop teman-teman transfusinya, dan teman-teman harus lapor dokter jaga ya, dokter jaga, biar dia nanti konsul ke dokter spesialis ya gitu. Pokoknya ranah kita ya, kalau intinya transfusi macet, sering-sering dilihat aja teman-teman gitu. Emang kayak gitu, transfusi biasanya rata-rata pasti macet kebanyakan ya. Jadi di awal itu mendingan kita los aja, nggak apa-apa, biar cepet habis justru gitu. Kalau prinsip gue sih gitu, biar cepet habis. Gue pernah dulu dinas sama anak baru teman-teman ya, ya gue juga nggak tahu sih, jadi gue operan dinas ya, jadi gue nggak tahu itu siapa yang transfusiin ya. Pas gue baca, lah ini kok pasien sedang transfusi, kata gue lihat kan, ini pasien transfusi, udah gitu nggak pakai blood set manahan, udah gitu ya pokoknya udahlah, kira darahnya sisa sedikit ya udah gue buang aja kan, gue cabut ya. Udah akhirnya ya pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Pokoknya teman-teman harus hati-hati namanya transfusi darah gitu ya. Banyak, karena kalau transfusi darah banyak hal yang harus diperhatiin teman-teman gitu. Dan itu memang ada catatannya ya di kertasnya ya. 2 jam sebelum 2 jam pasca setelah 2 jam transfusi berapa TTV-nya harus diisi, pasca transfusi berapa ya, timbul ruam atau enggak, pokoknya segala macam biasanya ada di formatnya ya teman-teman. Mungkin di rumah sakitnya beda-beda formatnya ya. Ya udah sih, mungkin itu aja dari gua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau teman-teman mau request tentang apa, siapa tahu gue bisa berbagi informasi ya. Ya gue di sini juga
dibilang senior juga enggak gitu ya, gue cuman mau berbagi aja ya, itu sih pengalaman gue gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.